Ya, kalau melihat upaya dan kegigihan sebagian ini ya pihak korban yang terus menyuarakan eh, keprihatinan mereka bahwa tragedi Mei kok nggak di Diungkap dengan diungkap tuntas dengan lah. tuntas. Ada mungkin sebagian orang yang merasa bahwa dan berpikir bahwa toh lupakan aja. Eh, Menurut ibu bagaimana tuh? Saya kira salah satu kekeliruan yang paling besar di dalam sejarah itu adalah kita melupakan. Apalagi kalau itu peristiwa kekerasan. Kita dihadapkan pada situasi bahkan dipaksa untuk masuk ke dalam politik amnesia, politik pelupaan. Saya tidak mengatakan politik lupa, tetapi pelupaan. Artinya ada kesengajaan, ya. Saya secara pribadi saya sangat tidak setuju dengan ini. Karena apa? Karena bagaimana kita mau belajar dari sejarah kalau sejarah itu kita lupakan. Kita hanya bisa belajar dan kemudian bergerak maju agar peristiwa yang sama tidak terulang kalau kita justru tidak melupakan dan mengajarkan kepada uh, generasi sesudah kita bahwa ini pernah terjadi dan bagaimana supaya ini tidak terulang. Saya kira itu yang lapis demi lapis terjadi di Indonesia, ya, pelupaan demi pelupaan. Seolah-olah ya sudahlah, itu kan udah masa lalu, jangan kita gali luka yang lama. Saya kira persis karena itu orang tidak belajar. Ya. Nah, melanjutkan keterangan Ibu barusan, ada dua bagian pertanyaan saya. Pertama, pelupaan, maksudnya tadi politik pelupaan, Ya. jadi bukan politik lupa, Ya. tapi politik pelupaan. Apakah itu disengaja oleh pihak-pihak tertentu atau oleh pihak-pihak pemerintah? Itu bagian pertama. Bagian kedua, bagaimana upaya Ibu bersama kawan-kawan dan upaya dari masyarakat di Indonesia maupun siapa saja yang prihatin terhadap tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia, itu apa saja yang kita bisa lakukan untuk menghindari pelupaan tersebut? Ya, di satu pihak memang ada kesengajaan yang sifatnya politis, ya, dan ini kan terjadi berkali-kali untuk banyak peristiwa. Pokoknya Ya, lupakan saja, karena itu yang terbaik, kita harus maju ke depan, harus melihat ke depan dan seterusnya. Suatu yang kelihatannya mulia tapi sebetulnya punya potensi yang luar biasa merusak masa depan bangsa justru. Yang kedua adalah karena takut, ya, tentu saja, ya, daripada kita mengulang-ulang hal yang menyakitkan nanti malah menimbulkan kekerasan berikutnya. Yang ketiga itu juga karena ya sudah, karena tidak ada penyelesaian, kenapa kita harus buang-buang energi, kita maju saja. Itu. Nah, upaya yang dilakukan, saya kira seperti yang dilakukan oleh keluarga korban dengan berdiri membisu di depan istana, itu adalah bagian dari menolak pelupaan itu. Jadi menolak pelupaan, supaya masyarakat melihat bahwa ini kami ada, bahwa keluarga korban ini ada, jangan kami dilupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh ini sepengetahuan saya itu ada upaya untuk menuliskan pengalamannya. Jadi dalam bentuk, ada yang menulis dalam bentuk fiksi, ada yang dalam bentuk komik, ada yang dalam bentuk semacam oral history, jadi sejarah lisan, mencatat kesaksian-kesaksian korban. Jadi oral history. Jadi ya, mencatat kejadian-kejadian yang terjadi lewat kesaksian para korban. Ini dicatat, lalu belum semua diterbitkan, tetapi ada yang sudah diterbitkan, dan saya kira ini bagian yang sangat penting, ini yang paling penting. Jadi ini yang akan menjadi dokumen yang sangat bersejarah, dan ini yang harus dipublikasikan terus-menerus, dan saya kira setiap kali ada peringatan seperti ini, ya, menjelang saat-saat peristiwa kekerasan, ya, ini dibicarakan lagi apa efeknya pada masyarakat dan apa yang bisa masyarakat lakukan. Itu yang pertama, untuk menghindari politik pelupaan itu. Ada sejarah.
Dan bukan hanya sejarah yang ya sudah sekedar dicatat, tetapi juga ada kajian-kajian yang sangat serius yang melihat kembali peristiwa ini dan menganalisis dengan tajam mengapa ini sampai terjadi. Nah, saya